Baik, terima kasih atas semua pendapat dan yang telah disampaikan oleh para anggota yang terhormat. Pertama, terkait dengan 115 miliar tadi yang dipertanyakan, ini memang sementara ini yang kami pastikan adalah untuk nomor 1, nomor 4, nomor 5, nomor 9, dan 11. Seperti diketahui bahwa 400 miliar itu adalah yang sudah disetujui di rapat di Raker pada tanggal 13 Juni yang lalu untuk pagu anggaran. Jadi pagu indikatifnya sudah disetujui pada waktu itu, tapi kan kemudian kita membicarakan di pagu berikutnya, ini memperolehnya hanya 115 miliar. Kemudian kami menghitung apa yang bisa kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ada cara lain, Pak, yang tadi yang saya ingin menjawab apa yang disampaikan oleh Ketua terkait dengan bagaimana spending better itu. Kami juga punya capaian-capaian indikator yang mungkin bisa dilihat dari halaman 53 sampai dengan halaman 52 sampai dengan halaman slide kami hanya sampai slide 29, Pak. Oh. Ya, sampai halaman 62. Kisi-kisinya Pak Menteri pasti lebih lengkap lah. Ya, minta maaf. Tapi ini pernah disampaikan di sini, misalnya di halaman 53. Begitu kita, jadi gini, dari 900-an triliun, 940-an pada waktu itu, yang masuk di dalam belanja untuk prioritas nasional memang juga tidak sampai 50%, Pak. Pada akhirnya cuma sekitar 400-an triliun. Dan dari 400 triliun kita coba menghitung pencapaiannya adalah sebagaimana yang kita lihat di ini. Misalnya untuk indikator prioritas nasional, memperkuat ketahanan ekonomi, meningkatnya daya saing, meningkatnya nilai tambah, soal lapangan kerja misalnya. Rasio kewirausahaan ternyata hanya mencapai 2,89 dari target 3,65%. Pertumbuhan PDB pertanian itu cuma tumbuh 1,84%. Misalnya, pertumbuhan industri pengolahan itu hanya tumbuh 3,39%. Kemudian kontribusi PDB industri pengolahan yang kita minta paling enggak di 1963 cuma 19,25. Nilai devisa pariwisata hanya mencapai di 0,55. Kemudian kontribusi PDB pariwisata 4,4%. Penyediaan lapangan kerja per tahun itu 2,6 tercapai, pertumbuhan investasi dan seterusnya. Jadi kami juga punya ini yang saya kira mestinya sudah dibagi pada waktu Pak Dolfi pernah menanyakan soal ini dan kemudian kami kirimkan pada waktu itu. Nah, ini mengenai soal evaluasi itu. Mungkin ada cara lain, memang cara melihat dengan cara seperti ini. Mungkin nanti kita bisa yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua. Mungkin kita bisa sinkronkan apa kira-kira yang bisa kita samakan sehingga kita punya cara membaca yang sama untuk melihat semua indikator itu. Dan rencana kerja pemerintah 2021 pada umumnya sebagian besar itu kalau kita hitung adalah untuk prioritas nasional. Kan RKP itu yang paling penting adalah prioritas nasional karena itu yang akan membentuk formasi dari yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan seterusnya dan juga untuk membuat asumsi-asumsi di makroekonominya bisa tercapai. Tapi sayangnya memang di dalam waktu kita mengalokasikannya pertemuan-pertemuan trilateral itu yang muncul itu tidak semuanya bisa kita diakomodasikan atau dianggarkan. Maka beberapa kegiatan kami dorong untuk dikerjasamakan dengan swasta atau swasta kemudian mengikuti. Sebagai satu informasi saja, kita tahu persis bahwa APBN kita itu
memang rata-rata hanya di bawah 17% dari GDP, kira-kira sekitar 15%, 14%, 15%. Jadi memang jauh di bawah seharusnya 17 sampai 25%. Jadi kalau kita dalam keadaan seperti ini harusnya dia bisa naik di 25% dan kemudian kalau sedang memanas gitu ekonomi kita turun di 17%. Tetapi dalam 5 tahun, 10 tahun terakhir ini kita selamanya bekerja di bawah area yang sebenarnya ideal buat ABN itu bisa mempengaruhi dengan efektif terhadap PDB. Dan itu saya kira sudah kita diskusikan berulang kali di ruangan ini. Dan kemudian yang berikutnya yang saya ingin sampaikan pertama mengenai soal mungkin terima kasih Pak Sihar mengenai konsolidasi pabrik pupuk. Kita akan coba ini memang commonality secara penguasaan mastering teknologinya kita tidak peroleh di pabrik pupuk. Di pabrik pupuk itu rekayasa industrinya itu berbeda-beda. Dan ini sebenarnya existing sudah bertahun-tahun sampai hari ini. Nah ini memang harus commonality-nya harus dikonvergenkan lagi, dipertajam. Kemudian konsolidasi data, kami adalah Pak Agun, itu Dewan Pengarah Satu Data Indonesia. Dan kita sudah lakukan berulang kali, beberapa kali. Tapi memang ada persoalan di dalam data center, pembentukan government cloud. Itu karena fisiknya ini belum ada kita. Fisiknya belum ada, jadi sehingga para penghasil produsen data itu masih pegang sendiri dan kemudian kita coba para wali data dan itu kan ada tahapan-tahapannya. Ini kita koordinasi sudah beberapa kali kami rapatkan, kecuali untuk BPS memang sudah punya data yang tunggal, tetapi yang lain memang sekali lagi kita punya pusat data. Nah, pusat data ini menjadi pertanyaan bagi kami sendiri, apakah pemerintah atau Indonesia akan punya government cloud sendiri atau kita akan menyewa cloud di orang lain gitu. Kemudian tingkat security-nya seperti apa dan seterusnya. Kami sudah bicara misalnya dengan beberapa pihak yang kemungkinan untuk bisa bekerja sama soal itu. Tetapi ini karena bidangnya adalah di Kominfo, memang mereka yang take lead untuk ini. Tapi kami sudah mengatakan harus dilihat mana yang lebih aman kita bikin sendiri dan dijebol, nggak tahu siapa yang tanggung jawab. Tapi kalau di orang lain, mereka akan mengatakan ada pertanggungjawaban kalau dia jebol atau tidak. Itu cloud. Dan hampir semua negara-negara di dunia itu mereka tekan kontrak masing-masing. Ada dengan Apple, ada dengan Google, ada dengan macam-macam. Dan mereka bikin sedemikian rupa. Mereka memberikan contoh misalnya, satu data masuk di tempat di cloud-nya mereka, maka itu kan terdisperse gitu, pecah sampai dalam bentuk ratusan ribu katanya gitu ya, ratusan ribu bongkah gitu satu data dan hanya bisa di-retrieve oleh yang memang yang punya. Dan begitu caranya mereka mengamankan data yang kalau langganan. Nah kita sendiri kalau kita tanya pada teknologi kita seperti apa gitu nanti, apakah itu disimpan di mana, mecahnya gimana gitu. Nah ini soal teknologi dan itu satu data memang kita sedang bicarakan soal ini. Sekali lagi, dan kemudian data center yang kita miliki sekarang pun yang sudah tersedia berapa ratus tera, berapa ribu tera itu ternyata yang dipakai pun tidak maksimum sampai hari ini. Ini soal satu data. Mengenai food estate, saya kira sekaligus nanti dengan yang lain saya sampaikan, ini banyak kan ada dari daerah-daerah begitu bicara mengenai soal food estate, mereka ingin juga daerah-daerahnya itu disertakan di dalam food estate. Padahal yang diminta kepada Bappenas adalah hanya mendesain
desain engineeringnya bagaimana sih food estate itu sebaiknya, dan kemudian cara meletakkannya di mana. Itu fungsi kami sebenarnya seperti itu. Kemudian Rexosec itu sedang bekerja sekarang. Awalnya karena waktu yang terlalu pendek, BPS hampir menolak, tetapi ternyata anggarannya itu juga diturunkan, akhirnya Rexosec bisa dilakukan. Dan Rexosec ini mudah-mudahan akan memperbaiki data DTKS kita, memperbaiki data-data itu, dan mudah-mudahan sehingga exclusion dan inclusion error itu bisa kita kurangi. Itu keinginan dari Rexosec yang kita lakukan pada hari ini, yang dilakukan oleh BPS. Akhir tahun ini mestinya sudah bisa kita lihat. Kemudian ya, mengenai pertanian, transformasi ekonomi, saya kira nanti saya bahas sekaligus. Pencapaian sasaran APBN. Ya, secara umum saya ingin sampaikan begini, terkait dengan IKN dan kemudian terkait dengan inflasi, terkaitan dengan kualitas belanja, kemudian revisi undang-undang. Kami sebenarnya Bappenas kan menyusun sebuah rencana sedemikian rupa untuk pencapaian Indonesia Emas 2045 yang berapa kali kami sampaikan di sini. Salah satu indikator utama yang kita sampaikan adalah Indonesia graduasi dari middle income trap. Hitungannya jelas secara internasional, itu kita secara GNI, gross national income, kira-kira sekitar 12 ribuan. Nah, hari ini kita memang di bawah angka itu, dan masih alhamdulillah, mudah-mudahan tahun ini kita masuk di upper middle income. Upper middle income itu kira-kira di atas 4 ribuan, 4.200-an. Nah, kalau di atas 4.200 sampai dengan 12 ribu. Yang kami gelisahkan itu adalah begini, jendela opportunity kita, window opportunity kita di bonus demografi itu tinggal beberapa tahun ke depan, sampai dengan 2037 atau 2040. Dari hari ini kira-kira tinggal 18 tahun. Setelah itu kita akan masuk di aging society. Nah, di aging society itu tingkat produktivitas relatively itu akan turun, kecuali kita bisa menciptakan decent job untuk usia-usia di atas 65 tahun. Dan itulah sebabnya kita harus mengejar ini. Kalau tidak, maka middle income trap itu mungkin akan masih dihadapi oleh Indonesia bahkan sampai di atas tahun 2045. Jadi tingkat pertumbuhan ekonomi kita hari ini yang berulang kali, yang mungkin kami agak berbeda pendapat dengan Kementerian Keuangan, adalah senantiasa kita itu tumbuh di bawah potensinya. Potensi kita itu kira-kira sekitar 6-7% berdasarkan dynastic growth yang kita lakukan. Tetapi ya apa boleh buat, kita tumbuhnya di bawah itu. Jadi kalau kita tumbuh seperti itu terus, dengan secara matematik kita bisa lihat GNI per kapita kita akan hanya sampai tahun 2045 mungkin di bawah 12.000. Dan ini kita akan mengulangi sejarah Cina yang juga panjang sekali di upper middle income-nya. Ya, di upper middle income Cina juga cukup lama, sampai sekarang dia masih di sekitar 7.000, 8.000 US dollar per kapita. Nah, ini menurut saya PR kita, dan mudah-mudahan kita tidak terjerembab turun lagi ke lower middle income, karena kemarin tahun 2020 kita turun ke lower middle income, setelah 2019 kita bisa masuk passing grade ke upper middle income. Nah, kalau itu kita mudah-mudahan kita tahun 2022 ini benar-benar 4.200 sebagaimana hitungan kami. Tapi itu yang kami desain sedemikian rupa, apa sebenarnya strateginya yang harus kita lakukan. Karena itu RPJMN disusun dan kemudian RKP demi RKP, lalu di RKP itu ada prioritas nasional yang kita dorong. Nah, kalau anggaran yang kita masukkan di prioritas nasional itu apa boleh buat tidak pernah mencakup sampai dengan di atas 50%, ya. Dan kemudian hasilnya berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Bappenas itu tidak ada yang juga bisa di atas 100%, tapi rata-rata
air banyak di bawah 100%. Ini sebenarnya PR kita semua. Tugas kami hanyalah mendesain, merancang berdasarkan data-data yang ada, berdasarkan time series data yang ada, kemudian potensi apa yang kita miliki, kemudian peluang-peluang apa saja yang bisa kita manfaatkan, lalu kita desain, lalu kami mencoba meyakinkan bagaimana mengalokasikan anggaran itu sedemikian rupa, lalu dieksekusi oleh KL semua, lalu mereka kemudian melaporkan dan kami akan mencatat dalam bentuk pengendalian kami pada kementerian dan lembaga. Jadi memang ada satu isu di sini soal koordinasi, satu isu yang lain ya. Tetapi menurut saya instrumen itu sudah kami kerjakan, sudah kami lakukan, dan di dalam pertemuan-pertemuan trilateral untuk menyusun anggaran juga kami sudah berulang kali sampaikan. Contoh yang terakhir misalnya soal kita ingin mencapai net zero emission pada tahun 2060, itu sekitar tinggal beberapa tahun lagi. Kalau berdasarkan yang kita bisa lakukan secara mandiri, tadi seperti Ibu Siti sampaikan, harusnya 29% kita capai pada tahun 2030. Tapi kalau internasional bisa bantu kita, bisa 41%. Tapi kan pertumbuhannya tidak sebagaimana yang kita harapkan. Satu contoh misalnya mengenai Pulau Jawa. Untuk menyelesaikan Pulau Jawa, itu di Pulau Jawa tidak ada VOLU. VOLU itu forestry and other land use, ya, yang terkait dengan pembentukannya karbon dioksida. Nah, di pulau-pulau lain mereka punya forestry. Di kita di sini yang paling banyak adalah karena energi power plant yang masih menggunakan feedstocknya itu menggunakan batu bara. Yang untuk renewable kita baru 14%, dan sekarang kita ingin mengejar ke 50% kayak apa? Isu pertama adalah soal transisi energinya. Kemudian di situ di dalamnya apa? Ada teknologi. Yang kedua apa? Di mana sumber-sumber renewable energinya? Kemudian yang ketiga bagaimana refinancingnya? Karena itu kemudian di dalam G20 kemarin Bappenas mengusulkan blended finance itu diadopt oleh G20 dalam rangka untuk salah satunya transisi energi yang merupakan bagian dari pencapaian SDGs. Itu alhamdulillah diterima oleh negara-negara G20 karena kita berulang kali di dalam pertemuan bilateral dengan beberapa negara, senantiasa saya mensuggest apakah mereka bisa bantu Indonesia dalam transisi energi untuk pembiayaan itu dimungkinkan atau tidak. Kalau itu dimungkinkan, maka kita bisa melakukan pelan-pelan. Malah saya mengatakan, mau nggak kita ada boutique showcase di satu tempat, ya, kemudian kita rame-rame masuk ke sana. Jadi ada dana carbon tax, kemudian ada dana bantuan dari mereka, kemudian ada CSR dan sebagainya. Kita coba tumplek-blek di situ, dan untuk menurunkan ini sepanjang harga dari energi itu affordable buat masyarakat, untuk rakyat. Ini PR saya kira, dan itu setiap hari kami lihat dan setiap hari kami lakukan. Kami berusaha untuk membuat ini, tetapi sekali lagi eksekusinya memang bukan di kami, eksekusinya di kementerian teknis lainnya. Baik, saya kira terima kasih Pak Misbakun, peringatannya. Kami tentu tidak akan terbawa ke sana, sama sekali tidak. Kan soal ekonomi hijau, green economy, kita juga sudah membuktikan bahwa kita juga jauh lebih baik dari mereka. Jadi nggak ada isu misalnya keraguan kemudian kita mau ikut dengan skenario mereka, saya kira enggak. Dengan kita mengatakan kita akan dengan lakukan sendiri, itu kita bisa tunjukkan. Jadi soal itu saya kira sebagaimana yang kita demonstrasikan di Bali, dan di Bali itu transformasi ekonomi ke arah sana sudah kelihatan sekali. Dan kemarin waktu Development Working Group untuk pertemuan tingkat menteri misalnya kami lakukan di Belitung dan dihadiri oleh ke-20 negara tingkat menteri itu, mereka juga terkagum-kagum. Kami tunjukkan bagaimana
Indonesia siap untuk menghadapi perubahan iklim, dan kita menggunakan air permukaan, dan kita lihat kita sudah juga concern dengan itu, dan teknologi kita juga jauh lebih baik buat mereka dan seterusnya. Mereka appreciate. Jadi tidak selamanya kita masuk di dalam skenario mereka. Kita just tunjukkan pada mereka bahwa mereka bisa belajar dari kita. Kita mengatakan ini, bayangkan sebuah pulau dengan berusia antara 235 juta sampai 350 juta tahun, dan dia dalam keadaan begini. Kita punya mangrove dengan usia sekitar 700 sampai 1000 tahun ada di sana, dan itu sesuatu yang membanggakan, dan dia menjadi salah satu UNESCO Global Geopark. Jadi itu mereka juga senang, kagum, Indonesia ternyata jauh lebih baik dari mereka. Yang saya ngomong tadi itu Pulau Jawa. Bagaimana? Karena Pulau Jawa ada 56% penduduk kita ada di sana, dan kita juga ingin masyarakat di Jawa itu juga aman, Pak, secara sehat dan seterusnya. Oksigen kita juga baik. Kita bisa lakukan itu secara bertahap, pasti kita lakukan. Cuma kan ada isu-isu yang saya sampaikan tadi, itu nothing to do dengan isunya harus asing dan seterusnya. Tidak, anak-anak bangsa kita bisa lakukan itu. Jadi menurut saya itu it's not issue, Pak. Yang berikutnya adalah tadi mau bicarakan soal Reksosek, Pak. Pak Gunawan. Iya, Pak Menteri. Ya, Reksosek itu untuk memang memperbaiki, salah satunya itu, dan juga kalau kami ini adalah penyusunan sistemnya secara overall. Data collecting itu dilakukan oleh BPS dalam rangka memperbaiki sebagaimana yang diarahkan oleh Presiden terkait dengan seluruh data. Karena data itu ada data ini, data itu, dan seterusnya. Ini dijadiin satu, termasuk nanti kemudian menyatu padukan dengan data Adminduk dan beberapa hal yang lain. Jadi ini sebenarnya lebih berbentuk sensus terkait dengan sosial ekonomi, supaya kita juga kemudian bisa mendapatkan angka yang benar mengenai persentil 10, 20, 30, 40 soal kemiskinan. Saya kira itu, dan kemudian memang peta yang sistem yang kita akan lakukan dalam rangka konteksnya adalah extreme poverty. Extreme poverty kita sekarang sudah mencapai di 2%, dan kita berharap itu di bawah sampai sama dengan 0% pada tahun 2024. Ini jadi beda kerja antara yang dilakukan oleh Bappenas dan BPS. Kemudian yang terakhir yang saya sampaikan adalah soal IKN. Apakah IKN akan terus dilanjutkan? Saya kira ini karena keputusan politik sudah ada, undang-undangnya sudah dibentuk, otoritanya sudah ada, dan memang ini tidak sekaligus, secara bertahap pasti akan dilaksanakan. Ya mudah-mudahan ini bisa bisa sesuai dengan target sebagaimana yang kita saksikan pada hari ini. Tapi tidak berarti kemudian kita menafikan apa perkembangan keadaan hari ini, tentu tidak. Terkait dengan tadi dihadapkan dengan soal inflasi dan juga terkait dengan harga BBM. Nah, saya kira saya hanya ingin menyampaikan bahwa memang situasinya bukan hanya Indonesia yang sedang menghadapi keadaan ini, tapi hampir semua negara-negara di dunia menghadapi meroketnya harga energi, dan kita pun bukan berarti menarik subsidi, tetapi hanya membuat subsidi itu kita pack sementara. Dan kalau itu kita biarkan, mungkin sekitar hampir 25-26% dari APBN kita itu akan menjadi subsidi BBM. Itu kan yang kita khawatirkan. Kita tahu persis kalau BBM itu sekedar untuk BBM, untuk tahun depan itu kan kita mengalokasikan, kalau saya tidak salah, sekitar 336 triliun. Sementara tahun ini itu sudah bergerak di angka 502 triliun dan ada permintaan di 198 sehingga bisa jadi 700 triliun. Itulah sebabnya kemarin diambil satu kebijakan, karena yang kita sudah ketok kemarin untuk APBN 2023 di pagunya itu hanya sekitar 316 triliun. Ini
di mana 120-an ke 116 kalau nggak salah untuk kompensasi, dan kemudian 200 sekian untuk Pertalite. Jadi ini kita isunya kan harga itu karena harga naik, volumenya bertambah dari 23 juta kiloliter menjadi 29 juta kiloliter, kemudian kurs yang melemah terhadap rupiah. Jadi isunya seperti itu yang kita harus jaga agar APBN kita tetap kredibel dan sehingga tidak mengganggu semuanya. Ya memang kita seperti menarik benang di tepung dan tepungnya itu tidak berubah. Saya kira itu dari saya, selebihnya mungkin kami jawab secara tertulis. Pimpinan. Terima kasih Pak. Jadi kami melakukan evaluasi tentu penyusunan rencana berikutnya tentu seperti saya sampaikan tadi pasti basisnya didasarkan pada apa yang telah kita capai sebelumnya, dan kemudian apakah dia masuk di dalam basket arah yang kita inginkan itu. Kalau yang tidak tercapai, terkoreksi sekian, maka apa harus kita lakukan? Percepatannya harus lebih tinggi. Maka sebenarnya kami mendorong pada KL-KL seperti itu. Jadi kalau Anda tidak mencapai industri manufaktur, kontribusinya mencapai dia. Dari tahun 2019, Bappenas meminta kontribusi sektor industri manufaktur di atas 20%, Bapak. Tetapi sampai hari ini di bawah 20%. Kenapa? Kenapa kami sampaikan kepada Kementerian Perindustrian, kenapa harus Anda di atas 20%? Karena kita ingin mengatakan kita mau loncat masuk di 4.0. Bagaimana Anda mau masuk di 4.0 kalau sumbangan industri manufaktur aja di bawah 20%? Anda tidak bisa disebut sebagai Anda negara semi industri. Jadi itu kami tentu pasti tekan terus Pak. Jadi yang sakit itu kami pencet terus Pak. Sakit terus memang. Tapi harus dilakukan Pak. Tapi mereka selamanya juga mengatakan mereka tidak bisa menjadi enabler untuk menggerakkan ini. Ini ada di sektor swasta, di sektor investasi dan seterusnya. Karena industri itu kementerian itu juga tidak bukan yang melakukan bagaimana industri itu digerakkan, Bapak. Tapi ya seperti sekarang misalnya kayak diferensiasi, kemudian pendalaman dan seterusnya, itu yang kita dorong. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi pendalaman industri tentu kita lakukan. Contoh misalnya dengan melalui LKPP, Pak Andreas, kita sampaikan kepada LKPP kalau ada barang-barang industri yang sudah bisa dibuat di Indonesia, maka di-kill saja yang di sana. Jadi nanti harus ada istilahnya itu sebuah house yang mengkontrol mana yang bisa, ini boleh, ini tidak, dan seterusnya. Dan itu harusnya lembaga-lembaga yang kita beri clearing house teknologi untuk ini. Itu yang sebenarnya sedang dikerjakan oleh LKPP. Maka kemudian ada yang digunting-gunting, ada yang kemudian dibuka. Itu Bapak. Jadi kami tidak mungkin membuat perencanaan itu tidak dalam garis besarnya RPJMN. Dan kalau terjadi deviasi, apa yang kita lakukan, kita katakan seperti itu. Itu Pak. Terima kasih. Memang kami Bappenas. Kan kalau di Bappenas kan kemudian kita harus bicara kerangka makro fiskal Bapak. Nah kerangka makro fiskalnya kan tidak di kami. Kerangka midterm-nya itu. Ini kan kalau kita mau sinkronkan itu. Kalau bicara APBN ansih, di situ kami nggak di situ kewenangan kami. Nah kami mesti menggerakkan swasta, karena itu kenapa mulai tahun 2021 itu kami sudah mulai menggerakkan BUMN masuk di dalam prioritas-prioritas nasional yang atau program-program strategis nasional yang bisa menjadi enabler untuk pertumbuhan ekonomi, termasuk memperbaiki indikator-indikator capaian yang tidak maksimal dapat dilakukan oleh kementerian. Kami tahu persis karena memang mereka tidak dalam posisi untuk executing-nya, Pak. Nah, memang TMO-nya di Bappenas, tapi itu harus sejajar dengan kerangka makro
fiskal yang medium term. Nah, kalau kami kan sudah mengatakan medium termnya harus begini. Yang dijaga itu adalah primary balance-nya harus nol gitu. Nah, kita bisa bermain di di defisit, tapi seperti apa gitu. Itu saya kira Pak diskusi yang dilakukan internal gitu. Terima kasih Pak atas diingatkan itu. Pertama, terima kasih atas dukungannya kepada kami di Bappenas. Memang Bappenas berbuat kami memang harus masuk di semua sektor KL, dan itulah menjadi strategisnya kerjasama dengan Komisi 11. Dan mungkin kami bisa mengusulkan di satu kesempatan yang akan datang. Ini ide saja Pak Dolfi. Kalau bisa diinisiasi oleh Komisi 11. Kan ada asumsi-asumsi makroekonomi dan juga indikator pembangunan. Misalnya mengenai NTN dan NTP. Mungkin ada rapat gabungan gitu dengan satu komisi terkait dengan KL, misalnya pertanian atau perikanan, sehingga kita benar-benar ketika kami di Bappenas mengatakan NTN harus sekian, NTP harus sekian, itu benar-benar juga executing di bawahnya itu dilaksanakan Bapak. Jadi kalau itu dilakukan, kemudian nanti kalau kita bicara mengenai soal transisi energi tadi, itu kita bisa Komisi 11 mengundang Komisi 7, kita bicara itu sampai di mana, kalau tidak kita tidak pernah maju-maju soal transisi energi. Demikian juga dengan pencapaian gas rumah kaca yang harusnya kita bisa mencapai mendekati 29%, dan ini sudah mendekati tahun 2024. Itu juga bisa mengundang Komisi 7 apa yang harus dikerjasamakan. Saya kira kalau itu mudah-mudahan kita bisa punya satu format yang baik ke depan, dan benar-benar Komisi 11 bisa mendrive semua sektor-sektor yang mempengaruhi jalannya rencana kerja pemerintah yang memang setiap tahun dikontrol oleh Komisi 11. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.